Cek. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, yaitu channel Andreas Wibowo 2 ya. Itu mengupload untuk video game, pemberitahuan dan acara penting lainnya dari sumber lain misalnya. Dari sumber lain maksudku. Oke, sebelum saya memulai video ini, dan jangan lupa like, komen pada video ini dan subscribe channel ini untuk memberikan informasi lagi mengenai upload video nanti, pemberitahuan dan mengenai acara penting dari sumber lain nanti. Oke, dan jangan lupa follow Twitter ya. Follow Twitter saya @wibowo_2 ya. Nah, itu dia. Jangan lupa ya follow Twitter saya nanti. Oke, hari ini saya akan memberitahukan kalian tentang kapan rilisnya Windows 11 versi 22H2 nanti. Nah, itu kapan? Nah, saya akan lihat nanti. Kalau tidak salah lihat situs Pure Infotech kalau tidak salah. Itu kalau tidak salah di bulan September ya. Bulan September 2022 ini. Di tahun ini guys. Di bulan ini dan tahun ini. Bulan September tahun 2022. Oke, kita lihat situs, kalau tidak salah itu dari situs Microsoft. Kalau Microsoft bilang kayaknya kayak gitu sih benar. Oke, kalau gitu kita lihat situs dari pureinfotech.com. Oke, kita lihat dulu. Nah, jadi Windows 11 versi 22H2 ini akan dirilis tanggal 20 September tahun 2022 guys. Nah, jadi sudah tahu kan kapan dirilisnya, itu tanggal 20 September tahun 2022. Ya, kita kunjungi dari sumber pureinfotech.com oleh Mauro yang sudah membuat website ini. Ke artikel Indonesia biar nanti. Oke, jadi Windows 11 versi 22H2 ini adalah pembaruan utama berikutnya dari sistem operasi desktop Microsoft dengan nama kode Sun Valley 2. Pembaruan fitur akan terus memperbaharui antarmuka desktop, menghadirkan kembali fitur yang sebelumnya dihapus, dan memperkenalkan fitur dan peningkatan baru. Meskipun itu masih beberapa hari lagi dari tanggal rilis, Microsoft telah selesai menambahkan fitur dan perubahan baru untuk pembaruan Windows 11 versi tahun 2022. Versi mana pembaruan dimaksud sudah tersedia di saluran praktik list ya, Windows Insider Program itu. Bagi yang belum daftar Windows Insider Program, silahkan daftar dan pilih Linux Preview Channel ya, atau saluran praktik list. List ini akan menyatakan fitur baru seperti teks otomatis dan akses suara. Ini juga akan memperkenalkan versi terbaru dari File Explorer yang membawa dukungan untuk tab dan panel navigasi yang didesain ulang, cara baru untuk mengambil aplikasi di layar dengan flyout snap, drag dan drop, dan fungsi task manager yang didesain ulang. Selanjutnya Anda akan menemukan banyak pembaruan visual untuk elemen lawas dan banyak lagi. Kapan rilisnya Windows 11 versi 22.2 itu? Jadi tanggal itu telah tersedia sejak 7 Juni tahun 2022 kan, tapi hanya sebagai plat hijau di saluran plat hijau liris, atau bahasa Inggrisnya Linux Preview Channel. Pembaruan fitur diharapkan akan diluncurkan tuh pada hari Selasa ya, pada tanggal 20 September tahun 2022. 20 September 2022 itu berarti besok ya. Ini tanggal 19 bulan September, berarti besok guys. Besok akan diluncurkan versi 22 nanti. Itu menurut rumor oleh Zach Bowden. Oke, kita kunjungi situsnya. Bahasa Inggris ya, kita terjemahkan. Nah, Zach Bowden mengatakan, saya mendengar bahwa Microsoft berencana untuk memulai meluncurkan Windows 11 versi 22H2 pada tanggal 20 September kan. Nah, pembaruan momen pertama dijadwalkan sebelum akhir tahun ini, mungkin paling cepat bulan Oktober, karena masih tidak. Tapi itulah rencana saat ini. Bisa lihat di link Windows Central nih guys.
Kita buka dulu Windows. Oke, silahkan baca sendiri ya untuk dari windowscenter.com nanti. Saya akan untuk linknya sudah ada tersedia di deskripsi ya. Silahkan baca sendiri apakah benar itu akan diperbarui nanti. Oke, untuk apa benar akan diluncurkan 20 September. Oke, jangan lupa baca ya, linknya sudah ada di deskripsi nanti. Oke, jadi saya bakal mengatakan kayak gitu ya di Twitter, di post Twitter nih, di post Twitternya. Oke. Pembawaan akan ditawarkan sebagai pendekatan gratis untuk komputer yang sudah menjalankan versi aslinya. Selain itu, pembaruan momen pertama atau pembaruan penurunan fitur itu dijadwalkan beberapa saat sebelum akhir tahun. Itu mungkin pada Oktober tahun 2022. Karena ini versi baru Windows, itu akan memerlukan penginstalan ulang lengkap apakah Anda menggunakan pembaruan Windows atau asisten instalasi. Namun proses pemutahiran akan menyimpan file, pengaturan dan aplikasi. Sangat baca sendiri aja ya. Apakah Windows 11 versi 2022 ini menjadi pembaruan opsional? Jadi jawabannya ya. Microsoft akan menawarkan versi 22H2 sebagai pembaruan opsional, yang berarti bahwa pembaruan fitur ini tidak akan diunduh dan diinstal secara otomatis hingga Anda memulai proses secara manual dari pengaturan pembaruan Windows. Namun jika perangkat menjalankan pengaturan Windows 11 mendekati akhir layanan, pada akhirnya versi 22H2 ini akan diinstal secara otomatis. Oke, terus dan apa saja fitur barunya? Sebentar dulu ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi apa saja fitur baru Windows 11 versi 22H2 nanti? Nah, jadi untuk apa fitur-fitur barunya, itu sudah saya sediakan di link deskripsi video ini. Untuk video sebelumnya yang tadi saya upload tadi waktu itu, kalau tidak salah Windows 11 versi 22H2 telah tersedia ya. Kalian bisa nonton ulang lagi di video tersebut dan linknya sudah saya sediakan di deskripsi ini. Selamat coba kalian mulai ulang lagi nonton yang fitur-fitur baru Windows 11 tuh. Ini silahkan baca sendiri pada fitur-fitur barunya ini ya. Selain itu File Explorer juga menyediakan tab nih guys, lapangan navigasi yang didesain ulang untuk perhatian jauh modal dan akses lebih cepat menurut konteks lama dengan tindakan Shift plus klik kanan ya. Selain itu, Anda menemukan integrasi OneDrive baru yang memberi Anda sedikit lebih banyak kontrol atas penggunaan penyimpanan, dan kini Anda dapat dengan cepat mengonfirmasi bahwa sinkronisasi ini berfungsi. Namun rumornya bahwa perubahan bentuk untuk File Explorer akan diluncurkan nanti melalui pembaruan momen nanti. Nah, ini tampilannya guys ya, untuk tabnya untuk File Explorer. Silahkan baca sendiri. Silahkan baca sendiri. Selain itu ada selain ini guys. Ntar aku kembali dulu. Ini ada sumber lain juga. Ini halaman berikutnya untuk uibioinfotech.com. Sesuai pada tadi ya, 21. Jadi Windows 11 versi 22H2 itu akan diluncurkan tanggal 20 September 2022 besok ya. Dia akan mewakili pembaruan besar pertama. Ini akan mewakili pembaruan besar pertama dari generasi baru Windows, memperkenalkan serangkaian fitur dan peningkatan baru untuk meningkatkan keamanan, produktivitas, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Pada tanggal 20 September nanti, Windows diharapkan untuk menyediakan Windows 11 sebagai pemutakhiran gratis untuk perangkat yang sudah menjalankan Windows 11 versi 21H2 ya, dan komputer yang kompatibel yang menjalankan Windows 10 yang dikenal memiliki pengalaman pemutakhiran yang lancar.
Seiring waktu, pembaruan akan diperluas ke lebih banyak perangkat berdasarkan kelayakan perangkat keras, metrik keandalan, usia perangkat keras, dan faktor lainnya. Kemudian pada paruh pertama tahun 2023 itu Windows 11 versi 22H2 akan tersedia sepenuhnya nanti. Oke, panduan ini menyoroti peningkatan yang muncul di peninjau melalui program Windows Insider atau Windows Insider program ya, dan akan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan. Nah, terakhir diperbarui pada tanggal 13 September tahun 2022 dengan perubahan yang tersedia hingga build 22.622.590 di saluran beta. Nanti kalau tanggal 20 September nanti build-nya yang ini ya guys ya kan, nanti build 22.622.590 nanti. Kalau ini sih benar gak ya nanti? Oke. Nah, untuk fitur barunya tadi sudah saya bicarakan tadi itu. Untuk fitur barunya nanti silakan nonton video sebelumnya yang sudah saya upload waktu itu ya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Oke. Oh ya, ada juga fitur-fitur baru tambahan. Ada juga fitur baru tambahan guys yang belum saya bicarakan. Saya akan cari dulu. Silahkan baca ya sendiri. Oke, silahkan baca sendiri ya. Oke, ini silahkan baca sendiri. Ini juga. Oh ya guys, untuk yang ini guys, bila tugas Anda ini juga ya, untuk Anda juga dapat menyesuaikan bilangan tugas dengan aplikasi dari kata semua aplikasi itu mulai dengan menyeret dan menjatuhkan bilangan tugas untuk menyematkannya. Dan Anda dapat menarik dan melepas ke desktop melalui tampilan desktop di sudut paling kiri taskbar. Nah, sebelum menjatuhkan nggak bisa tarik ke sini kan, kalau tidak salah. Ya, sekarang sudah tersedia dan lepas ke aplikasi ke taskbar ini. Oke, yang ini guys, pada laptop atau desktop yang dikonfigurasi dengan lebih dari satu profil warna, Anda akan dapat menambahkan pengaturan cepat untuk beralih lebih mudah di antara mode ini. Guys, kalau ada logo seperti ini, yang namanya Fitbit nih, kalau ada seperti ini sih, namanya itu profil warna yang di pengaturan cepat nanti. Kalau ada yang namanya Fitbit, pengaturan cepat nanti. Oke. Nah, untuk caching-nya nih, sama ke casting untuk tombolnya Windows plus K dari komputer Anda, icon cache akan muncul di sudut kiri bawah taskbar nih guys. Anda untuk menunjukkan bahwa Anda sedang melakukan casting, mengeklik icon akan membuka pengaturan cepat cache. Tempat Anda dapat menghentikan streaming dengan cepat, ya. Oke, dan juga ini Microsoft memperbarui indikator pengisian baterai untuk menggunakan baterai sebagai pengganti kabel daya. Ini ya guys ya. Dan itu waktu itu colokan ya. Sekarang diganti dengan petir sekarang sebagai pengganti kabel dayanya. Oke. Nah, misalkan baca sini di Bluetooth nama. Nah, meluapnya bilangan tugas. Nah, meluapnya bilangan tugas ini itu juga memperkenalkan fitur transfer overflow. Fitur transfer overflow yang namanya ya, yang memudahkan untuk beralih dan meluncurkan aplikasi saat Anda tidak memiliki banyak ruang di taskbar. Menurut perusahaan, taskbar akan secara otomatis beralih ke mode overflow baru ini ketika mencapai kapasitas maksimumnya. Ya, oke, saya akan baca sini. Yang ini guys, lihat tugas dengan konten widget dinamis. Nah, ini sekarang widgetnya dinamis kan ada di sudut kiri bawah ya. Kalau tadi itu di sini ya tadi ya. Nah, sekarang di versi 22H2 atau 21H2 tadi sudah ada kayak gitu ya. Sekarang sudah tersedia di sudut kiri bawah. Sekarang pindahnya di sudut kiri bawah ya untuk widget dinamis. Selain konten langsung dari widget cuaca, itu juga memulai melihat informasi olahraga, keuangan, dan berita terkini. Silakan. Terus, sekarang di notifikasi sekarang sudah ada, jangan ganggu ya, dan fokus. Kalau sebelumnya nggak ada ini Windows-nya ya, Windows 11 tadi itu jangan ganggu ini memudahkan untuk membuka spanduk pemberitahuan. Anda dapat mengatur aturan untuk mengaktifkan mode jangan ganggu
diganggu secara otomatis di pengaturan notifikasi. Misalnya Anda dapat mengatur jaringan ganggu untuk mengaktifkan di luar jam kerja Anda secara otomatis. Selain itu, Anda dapat mengatur pemberitahuan prioritas untuk mengontrol apakah pemanggilan dan aplikasi tertentu menerobos saat mode jangan ganggu diaktifkan. Ya, seperti ini ya guys. Seperti ini guys. Kalau ini diaktifkan, maka ini jangan ganggu. Kalau ini diaktifkan, itu artinya jangan diganggu ya. Kalau ada saat notifikasinya, kalau ada pesan dari notifikasi muncul, nah itu jangan diganggu. Tapi kalau diaktifkan, pesan dari notifikasinya tidak akan muncul di sudut kanan bawah ya. Kalau diaktifkan jangan diganggu maksudku. Oke. Nah ini ya, yang ini fokus. Nah kalau yang fokus itu mudah, dari pesan pemberitahuan dengan menekan tombol mulai fokus. Yang ini ya guys ya. Nah, ini seperti ini. Misalnya kalian atur 30 menit. Nah, klik fokus untuk memulai fokus. Misalnya kalau kalian ada presentasi, ada pekerjaan tugas atau segala macam, nah kalian harus menggunakan fokus. Kalau ada tugas, kalau ada presentasi atau membuat presentasi, nah kalian harus menggunakan. Jadi Anda harus menggunakan fokus. Oke. Fokus bisa diatasi nanti. Oke, ini untuk tata snap baru sekarang sudah ada hasilnya kayak gini guys ya. Oke, setengah baca sendiri. Nah, makan juga kayak gini guys. Oke. Atau bisa juga dengan ini guys. Ya. Nah, silakan baca sendiri untuk tata snapnya. Oke. Untuk halaman beranda baru. Nah, halaman berandanya seperti ini guys tampilannya ya. Sama seperti sebelumnya. Nah, sekarang yang untuk foldernya dulu, sekarang bisa lihat isinya. Bisa lihat isi filenya nih guys. Tadi sebelumnya kan ditutup kan. Nah sekarang dibukain. Sekarang bisa diintip isi filenya nanti. Untuk yang folder. Untuk yang file foldernya ya. Yang folder sekarang bisa lihat mengintip filenya ini. Oke, terus. Nah, untuk folder option silahkan baca sendiri nanti ya. Nah, untuk dukungan tabs. Nah, pada awal akhirnya mendapatkan dukungan untuk tab. Sistem tab baru sebagian seperti pengalaman di browser web. Alih-alih memiliki beberapa instan aplikasi, Anda sekarang dapat menggunakan satu instan aplikasi untuk menavigasi beberapa folder dan mengarahkan lokasi. Nah, sekarang kayak gini guys, kalau gerakannya. Tuh, gerakan. Misalnya di PC pindah ke sini. Tuh, gerakannya seperti itu. Gerakannya seperti itu guys. Seperti itu. Ini ditahan lalu pindah ke kiri nih. Nah, kayak gitu caranya ya. Panel navigasi yang diisi ulang dan didesain ulang. Nah, untuk panel navigasinya sekarang jadi tampilan seperti ini nih guys. Katanya manajer file default untuk 2011 juga dilengkapi dengan panel navigasi yang didesain ulang. Perubahan visual baru memberikan akses mudah ke folder yang disematkan dan sering digunakan, serta profil ke OneDrive yang sekarang mencerminkan nama pengguna yang terkait dengan akun tersebut. Ya, seperti ini guys tampilannya. Oke, silahkan baca sendiri aja nanti. Oke, baca sendiri nanti ya. Nah, tindakan yang disarankan atau bahasa Inggrisnya suggest action ya. Versi baru ini juga dilengkapi dengan tindakan yang disarankan, arti bahasa Inggris suggest action. Fitur baru yang menampilkan saran sebaris untuk membuat acara kalender atau melakukan panggilan telepon saat menyalin tanggal, waktu atau nomor telepon. Nah misalnya kayak gini guys. This is the Microsoft phone number one bla 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 bla. Nah, kayak misalnya dragnya nomor telepon. Nah, munculnya ini guys, call number, ada Microsoft Teams, Microsoft Edge, kayak gitu. Yang kedua, the Microsoft Bell tahun 2022 conference starts on May 2014, 2022. Sekarang dragnya tanggalnya, yang munculnya create event.
ya ada kalender sama Outlook. Oke. Misalnya jika Anda menyalakan nomor telepon, Flyout Sebaris akan menyarankan untuk melakukan panggilan dengan Microsoft Teams atau aplikasi lain yang tersedia di komputer. Kalau mengatasi tanggal atau waktu, akan menyarankan pembuatan acara kalender, dan ketika Anda memilih aplikasi, acara akan dibuat dengan semua informasi yang sudah diisi. Oke, tas mejanya silahkan baca sendiri. Tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk print preview. Nah guys, untuk tampilan print preview sekarang seperti ini guys. Wow. Kalau waktu itu kan original ya, versi lama ya, yang Windows 10. Kalau Windows 11 ini sekarang memiliki aplikasi print preview yang desain ulang ya. Waktu itu desainnya lama. Nah, kalau Windows 11 sekarang, untuk Windows 11-nya sekarang didesain lebih canggih lagi. Yang cocok dengan desain modern baru. Aplikasi ini juga lebih mudah digunakan dengan visual yang memudahkan untuk melihat dan mengolah pekerjaan cetak. Oke, nah tampilannya seperti ini. Nah kalau ini tetap sama ya, Mbak. Kalau yang ini tampilan dialog print akan diperbarui dengan bahasa desain Windows 11 yang baru. Dan sekarang dapat menemukan printer jaringan secara otomatis. Jika Anda memiliki printer yang tidak pernah tersedia di komputer, Windows 11 akan menginstal perangkat Anda secara otomatis tanpa membuka aplikasi pengaturan. Yang ini ya. Oke, taruhnya seperti ini. Sentuhan perubahan pengalaman. Sekarang Windows 11 akan menunjukkan aplikasi yang memaksimalkan secara default pada poster meja untuk perangkat kecil, diagonal layar 11 inci ke bawah. Nah, desain keyboard dan sentuh dan IME baru sekarang akan ditampilkan di layar terkunci dan tempat Anda memasukkan informasi akun. Nah, seperti itu tampilannya guys. Yang ini ya. Oke. Nah, selain itu Windows 11 versi 22.2 memperbarui kontrol media yang muncul di layar terkunci. Untuk aplikasi yang didukung menggunakan desain yang mirip dengan kontrol media yang tersedia melalui Flyout pengaturan cepat, namun kontrol ini akan selalu menggunakan mode warna gelap agar sesuai dengan lingkungan layar kunci. Nah seperti ini guys tampilannya ya. Oke, akan baca sendiri. Peningkatan layar kunci. Sekarang Windows 11 ini hadir dengan Flyout aksesibilitas yang diperbarui di layar login untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip desain modern yang baru. Nah ini ya guys ya tampilannya. Nah, untuk meningkatan aplikasi pengaturan, nah saya baca sendiri ya. Oke, ini akan baca sendiri. Dan juga untuk ini juga baca sendiri. Ada disk volume, apalagi multitasking, printer, apalagi terus internet dan wifi, advanced sharing settings, text input. Nah, untuk text inputnya sekarang seperti ini guys. Sebelumnya nggak ada kan? Oke, halaman input teks sebelumnya touch keyboard, perluas pengaturan tema dan penyesuaian keyboard sentuh, penggantian suara, panel emoji dan metode input lainnya. Nah ini guys tampilannya seperti ini ya. So biasanya kalian pilih ini pilih yang original. Tapi kalau yang mode dark silahkan pilih ini. Terus custom dance silahkan baca sendiri. Dan ini juga mengatur dari touch keyboard silahkan baca sendiri. Nah untuk touch tab-nya silahkan baca sendiri ya. Terus halaman font saya akan baca sendiri. Nah untuk install aplikasi sekarang halaman aplikasi ini install. Nah halaman aplikasi dan fitur di bagian aplikasi sekarang dibagi jadi dua halaman terpisah, termasuk aplikasi yang diinstal dan pengaturan aplikasi lanjutan. Halaman aplikasi yang diinstal sekarang hanya mencakup tampilan semua aplikasi yang Anda install. Kalau di sudut kanan ini atas halaman, Anda akan menemukan 3 opsi ini guys untuk mengubah tampilan daftarnya. Yang ini ya. Selanjutnya menu urutkan berdasarkan telah diperbarui untuk mengurutkan dari file terkecil hingga terbesar, dan Anda bahkan dapat mengurutkan berdasarkan nama dari Z ke A dan nama dari A hingga Z gitu ya. Sekarang yang ini ya. Sekarang mungkin untuk meluncurkan halaman pengaturan aplikasi menggunakan ini guys, kodenya ini guys.
Uniform Resource Identifier atau singkatannya URI. Selain itu, Microsoft telah menghapus halaman program dan fitur dari control panel ya. Yang berarti bahwa semua tautan sekarang akan mengarah ke dan membuka halaman aplikasi yang diinstal. Oke, kalau kalian ingin menguninstall aplikasi, kalian bisa kunjungi di pengaturan, lalu klik apps, lalu ini tampilannya seperti ini. Kalau kalian ingin uninstall, misalnya kalkulator ingin uninstall, misalnya kayak gitu. Oke, silakan baca sendiri itu ya, halaman pengaturan aplikasi lanjutan. Silakan baca sendiri. Ya, ini silakan baca sendiri. Nah, untuk halaman keluarga sebelumnya nggak ada kan? Halaman keluarga baru di bagian akun dan menyertakan pengaturan yang sebelumnya tersedia di halaman keluarga dan orang lain. Yang ini ya, tampilannya. Misalnya Anda hanya akan memiliki akses cepat ke aplikasi keluarga untuk membuat dan mengelola anggota keluarga, serta menerapkan kontrol orang tua. Di bagian keluarga Anda dapat membuat akun baru untuk anggota keluarga. Nama pengguna lain ya silakan baca sendiri. Bila tugas silakan baca sendiri. Waktu dan bahasa silakan baca sendiri ya. Oke, silakan baca sendiri. Yang ini juga. Nah, untuk pembaruan Windows. Pada halaman pembaruan Windows, jika tersedia di lokasi Anda akan melihat pesan pembaruan Windows berkomitmen untuk membantu mengurangi emisi karbon. Atau bahasa Inggrisnya yang ini guys. Windows Update is commit to helping reduce carbon emissions, yang merupakan bagian dari fitur manajemen daya baru yang datang ke pembaruan Windows 11 tahun 2022 ini. Dalam list ini, sistem akan mencoba menjadwalkan pembaruan otomatis selama waktu yang akan menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah. Misalnya ketika ingin banyak energi bersih digunakan, misalnya air, surya, dan angin ya, oleh perusahaan listrik. Microsoft bekerja dengan Electricity Map dan OneTime untuk mengimplementasikan fitur ini. Jika data energi tersedia di lokasi Anda akan melihat pesan di atas yang menunjukkan bahwa fitur tersebut diaktifkan, ya. Terus, copot pemasangan pembaruan. Pada bagian pembaruan Windows, halaman dari pembaruan telah diperbarui dengan pengaturan uninstall update baru untuk menghapus pembaruan dari dalam aplikasi pengaturan tanpa harus buka kontrol panel. Namun karena kontrol tidak lagi meletakkan halaman program dan fitur, menggunakan aplikasi pengaturan adalah satu-satunya cara untuk menghapus pembaruan penggunaan tampilan grafis. Ya, kayak ini ya tampilannya ya. Oke. Perubahan masukan menghentikan suara Smart App Control. Nah, Smart App Control ini adalah fitur keamanan baru yang tersedia melalui aplikasi keamanan Windows untuk memblokir aplikasi yang tidak terpercaya atau berpotensi berbahaya. Nah, ini guys tampilannya ya di Windows Security. Oke. Silakan baca ini ya, jangan lupa. Nah, teks otomatis ini adalah fitur aksesibilitas terbaru yang memungkinkan siapa saja untuk lebih memahami audio dengan melihat teks dari konten lisan. Teks ini dibuat secara otomatis di perangkat dari konten apapun dengan audio. Teks dapat ditampilkan di bagian atas atau bawah layar atau di jendela mengembang. Nah, ini guys tampilannya ya, teks langsung. Selain itu, Microsoft mengatakan Anda dapat mengubah ukuran jendela teks dan mempersonalisasi tampilan teks dengan menerapkan atau menyesuaikan gaya teks. Audio mikrofon dapat disertakan yang dapat membantu selama percakapan langsung. Teks langsung mendukung konten bahasa Inggris atau disebut AS atau dari Amerika Serikat ya. Gunakan tombol Windows plus Ctrl L di tasar keyboard atau dari layout aksesibilitas di bawah pengaturan cepat untuk menggunakan teks otomatis. Akses suara atau voice access itu benarnya. Oke, pada Windows 11 versi 22H2, voice access atau akses suara ya adalah fitur baru yang
yang memungkinkan siapa saja untuk mengontrol laptop atau komputer desktop menggunakan suara mereka. Saat menggunakan akses suara, Anda dapat menggunakan suara Anda untuk membuka dan beralih aplikasi, menjelajahi web, mendiktekan email, dan lain-lain. Untuk menurut Microsoft, akses suara memanfaatkan pengenalan suara dikembangkan yang modern untuk mengenali ucapan secara akurat dan didukung tanpa internet koneksi. Nah, ini guys tampilan di atasnya ya. Yang kayak gini guys. Ya, yang ini guys tampilannya ya. Fitur ini tapi fitur ini hanya didukung dalam bahasa Inggris ya. Ya berarti bahwa bahasa tampilan Windows harus sudah ke Inggris. Jika tidak, akses suara mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, untuk akses suara itu bisa disedia di pengaturan aksesibilitas ucapan yang speech ya. Pengaturan accessibility speech. Saat Anda mengaktifkannya untuk pertama kali, Anda perlu mengunduh model ucapan untuk pengenalan suara di perangkat. Setelah paket diunduh, Anda dapat memilih mikrofon untuk menggunakan suara Anda untuk mengontrol Windows 11. Silahkan baca sendiri ya. Ini juga. Aduh, baterai gue habis. Oke, sebentar ya. Sebentar ngomong dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi baterainya habis, baterainya komputer saya. Oke, lalu sampai mana yang ini ya? Silahkan baca sendiri ya. Oke, terus narator. Silahkan baca sendiri naratornya ya. Terus perubahan sistem. Silahkan baca sendiri. Yang bila judul lama dengan Manmika. Ini tolong baca juga ya. Ini tolong juga jangan lupa dibaca nih. Ini bila judul untuk komponen lama seperti dalam dialog jalankan. Sekarang menggunakan bahan transparan Mika. Oke, silahkan baca sendiri ya. Silahkan baca sendiri. Oke. Ini juga baca sendiri ya. Nah, start experience ya. Pengalaman memulai. Startup experience. Nah, sekarang bagian dari pengalaman buat start sekarang akan melakukan animasi drawing progresif alih-alih dengan titik animasi. Maka Microsoft juga berencana untuk adopsi animasi baru di bagian lain dari OS. Nah ini guys, yang ini ya bawah ini ya. Selain itu, saat menggunakan peningkatan versi pada Windows 11, animasi cincin kemajuan telah diperbarui. Itu selaras dengan animasi cincin progresif baru, bukan lingkaran animasi titik-titik lagi. Yang tadi itu kan lingkarannya, tadi kan loadingnya titik-titik kan, lingkaran titik-titik. Animasikan tuh sekarang. Nah, sekarang animasinya bercincin. Dan sekarang animasi loadingnya bercincin. Ya, yang ini ya, guys. Oke. Bahkan suara startup Windows tidak akan lagi diputar setelah komputer melakukan boot ulang. Maksudnya restart ya, secara otomatis untuk menerapkan pembaruan. Selain itu, selanjutnya Windows 11 akan dikirimkan dengan .NET Framework 4.8.2 yang membawa dukungan ARM64 untuk runtime. Terusnya, pengalaman di luar kota atau singkatan OOBE. Ya, bahasa Inggrisnya out of box experience atau singkatan OOBE. Dalam pengalaman OOBE, Anda akan menemukan halaman baru untuk diproses yang memungkinkan Anda menautkan ponsel Android Anda ke Windows 11. Nah guys, kalau saat Anda ingin install Windows 11-nya komputer Anda, nah tampilan OOBE-nya, jika kalian menemukan tampilan OOBE-nya seperti ini guys, use your Android phone from your PC. Nah, tampilannya seperti ini guys. Nanti kalau kalian scan QR code-nya, kalian bisa scan QR code untuk menyambungkannya ke PC nanti. Atau menyambung ke PC kayak gitu sih kayak. Atau untuk apa? Menyambungkan ke PC nanti. Atau menyambungkan handphone atau ke PC, saya lupa lagi. Oke. Jangan lupa ini tambah seperti ini. Terus input. Microsoft juga menambahkan opsi tinggi kandidat ekstra besar baru untuk pengguna IMEI Cina sederhana di bawah personalisasi input text pengaturan. Bahkan ada Microsoft Journal sekarang akan disematkan secara default pada menu pen. Jika Anda belum menginstal aplikasi,
itu akan diinstal dari Microsoft Store jika dipilih pada menu pena. Yang ini guys ya, klik ini kalian muncul kayak gini guys. Yang ini guys, ini ya guys ya, Microsoft Juno. Oke, perbaikan lainnya silahkan baca sendiri. Oke, untuk perbaikan lainnya silahkan baca sendiri. Oke guys, jadi itulah pembahasan mengenai dari pureinfotech.com ya. Oke itu guys, jadi pembahasan dari sampai mana tadi? Maaf ya tadi ada error di komputerku. Untuk fitur-fitur barunya silahkan baca lagi di sumber pureinfotech.com dan juga video sebelumnya yang saya sudah upload waktu itu ya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Jangan lewatkan ya. Jangan lupa ya. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa sebentar ya. Guys, jangan lupa ya ini. Kalian pastikan. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Ya, kalian sudah harus subscribe channel ini ya, untuk memberitahukan informasi mengenai upload game, acara penting dan pemberitahuan lainnya. Pemberitahuannya saya akan memberitahukan nanti. Ini sudah terkumpul 56 subscriber. Karena apa guys? Ini guys, banyak sekali sudah terkumpul. Karena ini guys, banyak yang sudah menonton trailer Minecraft Live 2022 saya, yang dari versi saya guys. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Karena sudah menonton 6.675 kali guys, dan subscribe 46 orang guys. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya, karena kalian sudah melihat trailer pengumuman dari Minecraft Live 2022. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Dan totalnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Sudah 56 itu kumpul. Dan jangan lupa like dan komen pada video ini ya. Like dan komen, jangan lupa. Dan jangan lupa follow Twitter saya _2 ini ya. Dan jangan lupa follow Twitter saya ini ya. Jangan lupa untuk upload posting nanti, pemberitahuan nanti mengenai kapan upload video game dan lain-lain. Pemberitahuan juga dan lain-lain. Dan jangan lupa berikan dukungan lewat donasi ya. Jangan lupa berikan dukungannya lewat donasi sociabuzz.com. Bagi kalian dari Indonesia ya, atau yang dari luar negeri, bagi yang dari luar negeri, silakan support dan dukung, klik support dan dukung. Nah, kalian pilih negara yang berasal kalian ya. Maksudku pilih negara yang asal dari kalian, yang berasal yang kalian tinggali. Maksudnya yang pertama klik asal kalian ya, sesuai mata uang kalian. Terus masukkan nominal harga yang kalian lakukan. Untuk nominal minimalnya Rp10.000. Minimal untuk memberikan donasinya Rp10.000 ya. Nah, jangan lupa dan tuliskan pesan Anda mengenai donasinya, masukkan nama Anda, lalu masukkan alamat emailnya. Dan jangan lupa centang ini ya. Jangan lupa lalu klik metode pembayaran yang kalian bayar, misalnya metode pembayaran lewat e-wallet, bank transfer, atau PayPal, Visa, Mastercard ya. Saya ulang lagi, pilih metode pembayarannya yaitu e-wallet, yaitu misalnya Dana, OVO, GoPay, Shopee Pay, Link Aja, atau Astra Pay. Untuk bank transfer silakan metode pembayaran bank transfer silakan pilih. Terus atau pembayaran lewat PayPal, kartu kredit atau debit tuh ya, Visa atau Mastercard. Jangan lupa ya. Pastikan kalian mendukung saya ya lewat donasi. Pastikan kalian dukung saya.
kalian harus dukung channel ini untuk mencapai 500.000, untuk mencapai 500 subscriber ya, dan membuka komunitas YouTube. Kan komunitasnya kan di postingannya kan di Twitter. Nah, nanti setelah 500 subscriber nanti komunitas YouTube akan dibuka. Oke, nah pastikan kalian klik ini ya. Kalau kalian jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa follow Twitternya. Oke, kalau gitu, atau di Saweria.co, atau dukungnya lewat Saweria.co ya untuk yang Indonesia. Tapi yang hanya untuk Indonesia ya. Lewat website saweria.co/nwith28. Oke, tapi kalian harus login dulu ya. Tapi kalian harus login dulu. Atau nggak dulu boleh. Atau nggak dulu ya. Atau kayak penting lebih baik dukungnya lewat Sosiabas saja ya. Baik, dukungnya lewat Sosiabas ya, sosiabas.com. Lewat sosiabas.com aja lebih mudah ya. Tanpa harus login, tanpa daftar ya. Kayaknya sih kayak gitu. Oke, lewatnya dari Sosiabas. Jangan lupa dukung ya. Dukung lewat donasi. Oke. Kalau gitu terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Dadah.